Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini yang pengertian jaminan dan keamanan informasi. Di era zaman saat ini mendapatkan dan mendistribusikan informasi tanpa beberapa internet. Oleh karena itu, informasi merupakan data atau sumber informasi yang sangat penting, tidak hanya bagi individu tetapi juga sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Informasi juga mempunyai nilai dan dapat meningkatkan pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian dan kebenaran dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting kita individu maupun pemerintah agar melindungi informasi mereka. Keamanan dan keselamatan informasi merupakan upaya untuk melindungi informasi Anak ini woi, encok banget nih. dalam mengoleh informasi tersebut, tujuan dari pembuatan sistem keamanan informasi ini untuk menjaga penyaluran informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Hal ini mencakup praksi, prosedur, teknologi, dan menjaga keterlibatan dan ketersediaan informasi. Keamanan kebijakan untuk menjaga keamanan informasi harus dipertimbangkan karena akses terhadap informasi oleh orang yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab dapat mempertanyakan akurat informasi yang sah dan menyebabkan informasi menyesatkan. Keamanan informasi itu merupakan upaya atau usaha yang dilakukan untuk mencegah penipuan atau disinfeksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem. Untuk menjamin keamanan informasi adalah informasi yang diberikan akurat dan lengkap. Informasi dipegang oleh orang yang berwenang, dapat diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan memberikan informasi pada format yang tepat. Dalam membuat suatu program keamanan informasi, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi supaya sistem tersebut dapat dipercaya. Berikut prinsip dasar tersebut yaitu: pertama, kerahasiaan; kedua, integritas; ketiga, ketersediaan. Keamanan informasi sangat penting dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital, di mana bisnis menyimpan dan membalas data yang sangat berharga. Berikut adalah beberapa informasi keamanan dan keselamatan informasi, yaitu sebagai berikut. Satu, patuhan; dua, keamanan fisik; tiga, manajemen identitas dan akses; empat, pemantau dan deteksi keamanan; lima, ekspresi manajemen risiko; tujuh, memilih rencana bakal pendidikan berbagai keamanan; sembilan, pembusuhan keamanan; sepuluh, budgeting keamanan dan keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan jaminan dan keamanan informasi. Era digitalisasi yaitu semakin meningkat dari zaman ke zaman. Informasi ini telah menjadi aset yang berharga, terutama bagi sebuah perusahaan. Keamanan dan keselamatan informasi ini sangat penting untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Tujuan dari jaminan dan keamanan informasi adalah hak untuk melindungi area zaman keamanan dan dapat mengganggu operasi, merusak reputasi dan menandai keberlanjutan. Organisasi selanjutnya juga jaminan dan keamanan informasi itu untuk melindungi kepada risiko dan gangguan yang dapat memancing kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Ada tujuan utama dari jaminan dan keamanan informasi itu seperti berikut. Satu, melindungi kerahasiaan informasi; dua, menjaga identitas informasi; tiga, menjamin ketersediaan informasi.
Yang keempat, meningkatkan keandalan informasi. 5. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan agama. 6. Manajemen risiko. Untuk respon terhadap kejadian. Dengan kejadian ini, jaminan keamanan informasi akan membantu organisasi dan individu maupun perusahaan untuk menjadi integritas, kerahasiaan dan ketersediaan informasi penting di dunia yang terus berkembang pada zaman kebijakan. Selanjutnya, membacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi ruang lingkup jaminan dan keamanan informasi. Ruang lingkup jaminan dan keamanan informasi ini mencakup berbagai tindakan dan praktik untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Ruang lingkup jaminan dan keamanan informasi ini mencakup berbagai aspek dan terkait dengan perlindungan, pengelolaan, dan keamanan berbagai bentuk informasi sebagai berikut. Yang pertama, kerahasiaan informasi. Hal ini termasuk penggunaan kontrol akses yang sesuai, ekskripsi data dan kebijakan pengguna informasi tersebut. Yang kedua, integritas informasi. Hal ini mencakup penggunaan tanda tangan digital, fungsi khas, dan teknologi verifikasi lainnya. Yang ketiga, ketersediaan informasi. Hal ini mencakup pengelolaan infrastruktur, teknologi tempat benar, pemulihan bencana, dan kebijakan penanganan insiden untuk menjaga ketersediaan informasi. Yang keempat, keandalan informasi. Hal ini termasuk penggunaan sertifikat, tanda tangan digital, dan protokol autentikasi yang kuat. Yang kelima, manajemen akses. Peraturan dan kendali atas siapa yang memiliki akses terhadap informasi tertentu dan bagaimana akses tersebut diotorisasi dan dipantau. Yang keenam, kepatuhan dan kebijakan. Memastikan praktik keamanan informasi memenuhi peraturan yang berlaku, kebijakan internal dan standar industri. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran pengguna. Mendidik dan mengedukasi pengguna tentang praktik terbaik keamanan informasi, termasuk potensi ancaman dan tindakan penanggulangannya. Yang delapan, pemantauan dan deteksi. Proses berkelanjutan untuk memantau aktivitas sistem untuk mendeteksi ancaman dan aktivitas mencurigakan. Dan yang terakhir, ada respon dan pemulihan. Menetapkan rencana respon insiden, keamanan informasi, dan kemampuan untuk memulihkan sistem setelah serangan dan pelanggaran keamanan. Memahami aspek ini dapat membantu organisasi dan individu mengelola risiko keamanan informasi dengan lebih efektif. Komponen lingkup jaminan dan keamanan informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan prosedur keamanan. Kebijakan dan prosedur keamanan ini mencakup pengembangan, penerapan, dan pemantauan kebijakan dan prosedur keamanan yang mencakup standar perilaku. Tujuannya untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi informasi dan memberikan panduan bagi perilaku karyawan. Yang kedua, manajemen identitas dan akses. Dengan melakukan pengelolaan identitas pada pengguna dan hak akses untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke data dan sistem tertentu. Tujuannya untuk mencegah akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Yang ketiga, pencegahan dan deteksi ancaman. Tujuannya agar lebih melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan yang dapat mempengaruhi integritas dan ketersediaannya. Yang keempat, mengelola peristiwa keamanan. Mengelola insiden keamanan adalah pengembangan dan penerapan proses untuk mendeteksi, merespon, dan menyelesaikan insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Tujuannya untuk mengurangi dampak
Pemantauan dan pengujian keamanan. Pemantauan dan pengujian keamanan ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dengan mendeteksi terhadap perilaku yang mencurigakan atau pada perubahan sistem yang tidak sah pada jaringan dan menunjukkan titik perilaku mana yang harus memicu peringatan dengan mengambil tindakan terhadap peringatan sesuai kebutuhan tersebut. Yang kesembilan, keamanan fisik. Keamanan fisik ini merupakan tindakan perlindungan fisik fasilitas yang penting bagi server dan perangkat keras untuk mencegah akses tidak sah seperti mengunci ruang server atau memasang sensor gerak. Dan yang terakhir, keamanan cloud dan seluler. Merupakan tindakan penilaian dan pengelolaan resiko keamanan yang berkaitan dengan penggunaan layanan cloud dan perangkat seluler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem keamanan komputer membantu melindungi sistem komputer dari akses yang tidak sah. Dengan meningkatnya pengguna komputer, diperlukan lebih lagi sistem keamanan komputer pada saat ini. Selain itu, karena semakin banyak pengguna yang menggunakan jaringan mereka ke internet, terdapat kekurangan staf untuk menjaga keamanan data dan informasi mereka. Oleh karena itu, keamanan data yang ada terganggu oleh akses yang tidak sah. Berkaitan dengan privasi, integritas, autentikasi, kerahasiaan, dan ketersediaan. Ancaman keamanan komputer termasuk virus, trojan horse, spam, dan banyak lagi. Masing-masing mempunyai kemampuan untuk mencuri data atau merusak sistem komputer yang ada. Meskipun tidak dapat dengan mudah menghilangkan ancaman terhadap keamanan sistem komputer, dengan meminimalkannya penggunaan antivirus, anti-spam, dan keamanan sistem lainnya. Keamanan sistem komputer sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada rekayasa sosial. Yang kedua, kesediaan keamanan antar sistem operasi dan sistem layanan. Yang ketiga, ada keamanan fisik. Yang keempat, serangan pada jaringan. Yang kelima, serangan DOS. Yang keenam, serangan melalui aplikasi operasi web. Yang ketujuh, ada program teknologi rootkit dan teori. Yang delapan, ada virus static dan terkait dengan struktur peretasan. Kita mengatakan bukunya mengamankan komputer dari supaya lebih bahas tentang keamanan data dan media teknologi komunikasi dan komunikasi. Jadi selama ini mengeksploitasi banyak negara karena baik para pengguna aplikasi maupun para pengguna banyak negara. Berikut penyebab meningkatnya kejahatan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada peningkatan aplikasi berbasis TI dan jaringan komputer. Banyak seperti online banking, e-commerce, dan electronic exchange atau e-banking. Yang kedua ada desentralisasi server. Lebih banyak sistem yang perlu dikelola sementara daya manusia terbatas. Misalnya lemahnya keamanan saat transmisi data. Yang ketiga ada migrasi dari satu penyedia ke beberapa penyedia. Empat, fitur pengguna tingkat lanjut. Dan kelima, ada pengembangan undang-undang TI terletak pada sulitnya penegakan hukum dan belum adanya aturan khusus. Yang keenam, kompleksitas sistem yang digunakan seperti menginstal aplikasi yang tidak aktif atau yang belum selesai. Yang ketujuh, tingkat keamanan koneksi internet lemah. Dan delapan, ada banyaknya program perangkat yang awalnya digunakan untuk membangun sistem dengan terjadi kerentanan dan jelas yang dapat dimanfaatkan untuk mengintai sistem online. Dan yang terakhir, ada banyak perangkat lunak yang mengkapinya tersedia untuk digunakan dari internet. Adapun keamanan menurut Undang-Undang pada tahun 1997 adalah sebagai berikut. Pertama, ada keamanan fisik, meliputi akses masyarakat terhadap perangkat dan media yang akan digunakan seperti terkait dengan penyadapan atau akses terhadap hardware atau yang digunakan
serta dari observasi yang dilakukan misalnya dengan cara mendapatkan perangkat atau memiliki peraturan komunikasi yang besar. Ada juga dengan pengusahaan banjir seperti target atau ini mungkin akan kelebihan bulan dengan permintaan dan menyebabkan sistem crash atau hack. Yang kedua adalah keamanan hubungan dengan manusia atau sumber daya manusia seperti identifikasi pengguna, profil risiko baik pengguna yang berbeda. Yang ketiga adalah keamanan data dan media serta teknologi komunikasi. Meliputi keamanan data dan media serta teknologi komunikasi ini juga mencakup kebenaran pada peraturan yang digunakan untuk mengelola data. Penyakit kemasan virus dan trojan horse untuk mengumpulkan informasi yang palsu dan tidak ada penyakit. Contohnya seperti data. Yang keempat adalah mendapat prosedur untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan termasuk prosedur kemudian berikut adalah alasan kita harus melakukan keamanan komputer yaitu sebagai berikut. Dalam masyarakat, informasi yang penting dan kelompok untuk akses dan menyediakan informasi yang pada data penting bagi organisasi. Yang kedua yaitu infrastruktur jaringan komputer seperti LAN